Saya Fransiskus Jumiadin, guru SMP 13 Setermese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi rekam sejawat dengan menggunakan 3 tahap. Tahap pertama, tahap pra-observasi, yang kedua, tahap observasi, dan yang ketiga, tahap pasca observasi. Di samping saya ada teman saya, Ibu Maria Ibaliri, guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 13 Sakar Mesir. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Pak Situs. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik dan luar biasa Pak Situs. Oke, senang bisa melakukan percakapan dengan Ibu Rini pada hari ini. Oke Ibu Rini, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Kegiatan ini tujuannya adalah supaya Ibu Rini ada persiapan pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, Ibu Rini lebih percaya diri pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke Ibu Rini, kita langsung saja. Yang pertama, kalau saya boleh tahu apa tema dari pembelajaran Ibu Rini? Ya, baik, terima kasih Pak Situs. Tema yang akan nanti saya bawakan pada saat pembelajaran di kelas. Tema 1 itu tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam, dan subtemanya itu yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Itu nanti materi yang akan saya bawakan di kelas pada saat observasi. Oke, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Ya, dalam pembelajaran tentu saja ada harapan, tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu ini setelah menyelesaikan semua pembelajaran di kelas. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ibu ini nanti pada saat pembelajaran ini? Ya, baik. Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya buat yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan pada saat observasi nanti di kelas. Jadi kalau saya dengar tadi dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Rini itu ada 3. Ya. Oke, baik. Selain tujuan pembelajaran, dalam proses pembelajaran nanti tentu saja ada area pengembangan yang hendak ingin dicapai oleh Ibu Rini. Nah, kira-kira apa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Rini nanti pada saat proses pembelajaran? Oke, baik, terima kasih Pak Situs. Area pengembangan yang hendak dicapai nanti yaitu yang pertama, pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, murid merasa kemerdekaan dalam mengikuti pembelajaran tanpa ada perasaan beban dan juga tertekan. Dan yang kedua, murid aktif dalam proses pembelajaran. Murid ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran, misalnya aktif mendengar, menanggapi, dan juga menjawab pertanyaan, serta berkolaborasi melalui diskusi kelompok. Itu area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran di kelas. Baik, jadi ada 2 area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Rini pada saat proses pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian dari tujuan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, tentu ada strategi, ada persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Rini supaya tujuan pembelajaran area pengembangan itu dapat tercapai. Jadi kira-kira
apa strategi yang sudah disiapkan oleh Ibu ini sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas nanti? Oke, baik. Strategi yang akan saya siapkan nanti itu ada 5. Yang pertama itu merencanakan pembelajaran yang dituangkan dalam modul ajar, dan yang kedua menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Yang ketiga menggunakan media pembelajaran yaitu buku teks, gambar, dan juga video. Dan yang keempat diskusi kelompok. Yang terakhir itu uji hasil yaitu melalui persentase. Itu nanti strategi yang akan saya siapkan pada proses pembelajaran kelas. Oke Bu Rini, kalau saya dengar tadi ada 5 strategi yang sudah disiapkan oleh Bu Rini nanti pada saat proses pembelajaran. Yang pertama itu modul ajar, kemudian model pembelajaran nanti, kemudian media yang digunakan, kemudian diskusi, dan terakhir nanti ada hasil melalui presentasi. Oke Bu Rini, luar biasa persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu ini sebelum melakukan observasi di kelas. Kalau saya boleh tahu Ibu ini, kira-kira pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran ini kira-kira kapan? Ya, baik, terima kasih Pak Sikus. Untuk proses pembelajaran nanti di kelas itu saya ada waktunya itu pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Oke, hari Kamis 12 September 2024. Oke, Ibu, izinkan saya nanti untuk melakukan observasi di kelas. Baik, demikian percakapan pra-observasi sebagai persiapan observasi di kelas rekan sejawat. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dengan doa. Saya akan mengecek kehadiran yang sudah hadir hari ini. Ada berapa orang? 2. Anak-anak, mari kita mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, karena materi yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat bagi kalian. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat materi kita sebelumnya itu materi tentang letak geografis. Ya, apa itu letak geografis? Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra. Benua apa dan apa? Benua Australia dan Asia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Letak astronomis. Ya, secara astronomis Indonesia berada di antara. Ya, Kakak Tito. Letak astronomis Indonesia 6 derajat utara sampai 9 derajat seputaran selatan dan 95 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Ya, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan itu materi kita sebelumnya. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ya, dengan mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui sumber daya alam Indonesia dan mampu memanfaatkannya dengan bijak dan baik. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia, dan yang kedua
peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia, dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Pelajaran kita hari ini saya akan melakukan 3 penilaian. Ya, tentu kalian juga tahu bahwa ada 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua itu adalah keterampilan, yang ketiga itu adalah sikap. Untuk lebih memahami pengetahuan awal kalian, di sini saya akan menayangkan sebuah video. Setelah kalian mengamati dan menonton video itu sebentar, kalian harus bisa menanggapi isi dari video yang sudah ditayangkan sebentar. Bisa paham ini? Negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau jauh ada sekitar 99 juta hektar. Dan membenar dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau hijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga teman-teman. Anak-anak, setelah kalian mengamati dan menonton video yang tadi sudah ditayangkan, kira-kira apa tanggapan kalian? Kelompok ini tentang apa? Hutan. Oke, yang di sana ada apa lagi? Ya, yang kelompok di sana? Ya, yang ini? Baik. Mari kita berikan tepuk tangan kalian semua. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam di sini adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dipakai untuk kepentingan yang berlimpah di Indonesia, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan di sini ada beberapa macam sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan yang ketiga sumber daya alam kemaritiman. Ya, kita lihat yang pertama, sumber daya hutan. Sumber daya hutan merupakan sebagai tempat berupa lahan yang luas yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Ada yang tahu seperti apa itu abiotik dan komponen abiotik dan biotik? Ya, silakan. Komponen biotik hidup dan komponen abiotik. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi. Yang biotik, hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang abiotik, ya, mari kita tepuk tangan. Ada beberapa jenis hutan. Yang pertama ada hutan produksi, dan yang kedua ada hutan lindung, dan yang ketiga ada hutan konservasi. Yang berikut sumber daya tambang, dan bahan kalian yang
nanti laut, dasar laut, dan kaitan dengan materi pemanfaatan sumber daya alam. Untuk memahami lebih dalam tentang materi ini, nanti sebentar saya akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan. Bagian A itu dikerjakan oleh kelompok 1, bagian B itu dikerjakan oleh kelompok 2, dan bagian C dikerjakan oleh kelompok 3, dan di bagian D dikerjakan oleh kelompok 4. Ya, anak-anak di depan kalian sudah menyiapkan kelompok. Silakan kalian kerjakan tugas itu selama 20 menit. Alam kembali ke mana? Ya, itu baca di atasnya itu perhatikan sumber daya alam sekitar. Ya, itu menurut kalian bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya laut agar tidak berdampak negatif? Ya, bagaimana seharusnya kita memanfaatkan sumber daya laut tidak berdampak negatif? Manfaatkan yang lainnya. Ya, baik. Itu apa dampak menurut kalian, bagaimana dampak negatif? Mungkin kalian cari apa manfaat sebenarnya, bagaimana dan sertakan dengan contoh apa? Bagaimana contoh? Contoh bagaimana cara menanggulangi sumber daya alam serta bagaimana contohnya dampak negatif dari memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya laut. Dampak negatif agar tidak terjadi, agar jangan saya kemudian semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Silakan duduk, yang lain silakan duduk. Mari kita dengar hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1 kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagi kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya lestari. Saya mau mempersilakan kelas saya untuk membaca hasil diskusi kami. Apa saja hasil sumber daya lestari? Buah-buahan, dan bersih, madu, rotan, minyak kayu putih, garam, sabun, cedera. Bagian seharusnya, bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya hutan agar tidak berdampak negatif? Melakukan rehabilitasi atau menanam kembali agar hutan tidak tempatan sejuk. Apa manfaat sumber daya alam hutan? Jangka pendek berupa kayu. Hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tempat obat-obatan, jasa lingkungan air, mikrobia jamur. Kegiatan ekosistem hutan dapat mengakibatkan kerusakan akan kepunahan dan kekayaan alam tersebut. Baik, silakan dari kelompok lain memberi tanggapan. Apa manfaat sumber daya hutan? Manfaat jangka pendek berupa kayu. Hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tanaman obat, jasa lingkungan air, iklim mikroba, jamur, menjaga keseimbangan air, permukaan air, tanah, menjaga kesuburan lahan. Baik, kami sudah menjawab dan menjawab tanggapan dari kelompok. Apakah ada pertanyaan? Kepada kelompok
dimulai diskusinya. Silakan kelompok 1 dulu. Kesempatan yang berikut dari kelompok 2. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Seharusnya memanfaatkan sumber daya laut agar tidak berdampak negatif. Indonesia punya wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Wilayah perairan yang luas sudah dibukti bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Jadi, jika dimanfaatkan dengan baik, sumber daya kelautan ini bisa mendongkrak perekonomian negara. Cara menjaga kelestarian sumber daya laut. 1. Kurangi penggunaan plastik. Plastik yang berakhir sebagai sampah laut dapat berkontribusi pada kerusakan habitat dan membunuh puluhan ribu hewan laut di setiap tahun. Penggunaan plastik harus kurang. Contohnya, membawa botol air yang digunakan kembali atau menggunakan tas kain sebagai ganti tas plastik. Kebersihan pantai. Jika senang menikmati pantai atau melakukan aktivitas di laut seperti menyelam, jagalah laut dan pantai dengan tidak mengganggu hewan-hewan laut atau merusak batu-batu. 3. Mendukung organisasi yang melindungi laut. Banyak lembaga dan organisasi yang berjuang untuk kelangsungan sumber daya laut. Memberikan dukungan untuk organisasi tersebut merupakan salah satu cara menjaga sumber daya laut. 4. Jelajahi laut dengan bertanggung jawab. Melakukan kegiatan rekreasi di laut harus diikuti dengan sikap bertanggung jawab yang akan berdampak positif pada laut. Jangan pernah membuang apapun ke laut dan perhatikan kehidupan laut di sekitar saat menjelajahi laut. 5. Lebih banyak mengedukasi diri tentang laut. Semua kehidupan di bumi terhubung dengan laut dan para penghuni. Semakin banyak belajar tentang laut, keinginan untuk menjaganya pun semakin besar. Kemudian, bagikan pengetahuan yang dimiliki. Manfaat laut sebagai sumber daya. Selain menghasilkan sumber energi konvensional, keberadaan laut kemungkinan untuk menghasilkan energi terbarukan yang bersih untuk lingkungan kehidupan. Sekian dari kami, baik kami akan melakukan sesi tanya jawab kepada kelompok kami berkesinambungan. Penggunaan sumber daya laut yang berlebihan. Masih sangat banyak yang melakukan eksploitasi laut secara berlebihan seperti menangkap ikan dengan pukat harimau, menggunakan bahan peledak, serta merusak lingkungan di wilayah perairan. Kami mengucapkan selamat siang. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya alam pertambangan. Sekarang saya akan mempersilakan teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Apa dampak penggunaan sumber daya tambang yang berlebihan? Secara umum, dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak terhadap perubahan iklim. Bagaimanakah seharusnya memanfaatkan sumber daya tambang agar tidak berdampak negatif? A. Sumber lapangan pekerjaan. Manfaat itu merupakan salah satu manfaat yang cukup penting bagi perekonomian di negara Indonesia. Industri pertambangan ini bisa membantu Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, yaitu mampu meningkatkan pendapatan negara maupun daerah. Manfaat itu merupakan salah satu manfaat yang amat penting dan berguna bagi perekonomian Indonesia.
Sebab dari hasil pertambangan itulah bisa memberikan devisa yang sangat besar bagi negara dan daerah. Tak hanya itu saja, pengolahan hasil kekayaan alam berupa bahan tambang juga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian di wilayah sekitar lokasi pertambangan menjadi lebih maju. Masyarakat juga bisa mendirikan berbagai usaha di sekitar daerah pertambangan, misalnya warung atau usaha lain sebagainya. Sekarang saya akan mempersilakan waktu kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Apa manfaat sumber daya tambang bagi kehidupan manusia? Sumber daya alam tambang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Perkembangan sektor pertambangan memberikan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembangunan infrastruktur dan perumahan dan demikian hasil presentasi kami. Untuk kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Oke, baik, mari kita berikan luar biasa sekali. Mereka sudah mempresentasikan hasil mereka dengan baik. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saya akan mempresentasikan teman saya yang membaca materi. Bagaimanakah cara untuk menanggulangi kelangkaan sumber daya alam disertakan dengan kelompok? Cara menanggulangi kelangkaan sumber daya alam yang memang menggunakan sumber daya alam. Meski hasil alam besar, jika kelangkaan yang tidak dibatasi, lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manfaatkan sumber daya alternatif, misalnya menggunakan energi alternatif seperti gas atau penanaman pohon kembali atau pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Contoh kelangkaan sumber daya alam diantaranya helium, perak, emas, besi dan bara, minyak dan gas, bahan bakar minyak, air, udara, bahan bakar. Sekian dari teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam non hayati? Bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam non hayati? Menanam lebih banyak pohon, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak kehidupan, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan, memberikan makan secara rutin kepada hewan yang diternak. Sekian dari kelompok. Bila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Yang tepuk tangan kepada kelompok. Luar biasa sekali sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan di sini bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya hutan agar tidak berdampak negatif ya. Yang pertama, memanfaatkan hutan secara bijak, dan yang kedua, melakukan reboisasi, meningkatkan sumber daya laut agar tidak berdampak negatif. Ya, yang pertama, mengembangkan teknik penanggulangan pariwisata. Yang ketiga, mengembangkan budidaya hasil laut. Yang keempat, pengembangan industri garam. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan jalur laut. Kelompok 3 tadi, ya, bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya tambang agar tidak berdampak negatif. Ya, yang pertama, pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi pertambangan, dan yang kedua, riset dan analisis lingkungan sebelum pelaksanaan program, dan yang ketiga, pengecekan berkala dan monitoring, yang keempat, mengolah limbah sisa hasil pengolahan. Ya. Yang terakhir dari kelompok 4 tadi, bagaimana cara menanggulangi kelangkaan sumber daya alam. Ya. Yang pertama itu menyusun skala prioritas kebutuhan, yang kedua menghemat penggunaan sumber daya alam, dan yang ketiga memelihara kelestarian alam, yang keempat memanfaatkan sumber daya pengganti, yang terakhir meningkatkan sumber daya manusia. Ya, itu semua adalah kesimpulan dari apa yang kalian sudah presentasikan tadi. Anak-anak, bagaimana
pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Semoga materi yang kalian dapat dimanfaatkan bagi kehidupan kalian ke depan. Ya, baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan atau berupa kuis. Itu yang pertama, apa itu sumber daya alam? Baik anak-anak, kiranya materi hari ini kalian dapat memahami betul tentang yang pertama tadi, tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam tadi apa saja? Sumber daya apa lagi? Sumber daya alam, tambang, yang terakhir sumber daya alam kemaritiman. Oke, baik, dari materi yang kita pelajari pada hari ini, kiranya kalian bisa paham, bisa mengerti, karena itu semua akan menjadi merupakan pengetahuan bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Materi berikutnya nanti tentang sumber daya manusia. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa satu orang yang Ini Selamat pagi Pak Sikus. baik, Ibu. Setelah kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas dan di observasi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, baik. Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya merasa senang di mana Bapak sudah melakukan observasi. Baik, Ibu. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, baik. Untuk proses pembelajaran, menurut saya sudah melakukannya sesuai dengan yang saya rencanakan. Dari pembelajaran kemarin, bisakah Ibu menceritakan kira-kira hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, baik. Dari proses pembelajaran kemarin, hal yang puas bagi saya, di mana peserta didik itu saya melihat aktif dalam mengikuti pembelajaran dan hal ini sesuai dengan area pengembangan yang saya harapkan. Baik. Kemudian, bagaimana menurut Ibu berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh Ibu kemarin? Ya, baik. Dari pembelajaran tersebut, menurut saya sudah mencapai 80%. Baik, Ibu. Dari pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Ibu apa kesulitan yang dialami oleh siswa? Ya, baik. Kesulitan yang dialami oleh siswa itu kemarin, menurut penglihatan saya, di mana siswa itu masih belum mampu atau masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan internet dan Chromebook. Nah, kemudian selain kesulitan siswa, kira-kira dari pembelajaran kemarin apa kesulitan yang dialami oleh Ibu? Ya, kesulitan saya mempertemukan harapan saya dan siswa, di mana siswa masih belum siap melakukan pembelajaran yang berbasis TIK. Oke. Dalam mengatasi kesulitan tersebut, adakah alternatif lain untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut? Baik, alternatif lainnya itu menggunakan media sesuai dengan kemampuan siswa dan juga memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penggunaan media TIK dalam proses pembelajaran. Baik. Oke. Dengan demikian, apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Ibu maupun yang dialami oleh siswa Ibu di kelas?
Ya, di sini saya lebih mengoptimalkan dalam penggunaan media. Dan di sini juga saya mau mendorong siswa agar mereka mampu menggunakan media TIK dalam proses pembelajaran. Luar biasa Ibu, Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Diharapkan untuk pembelajaran berikutnya Ibu bisa melaksanakan semua rencana dan harapan yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih Ibu Reni. Selamat pagi.